Halo, apa kabar teman-teman? Pada sesi hari ini saya akan membahas mengenai konsep utama memiliki asuransi kesehatan yang memadai dan proper, teman-teman. Nah, kenapa sih kita memerlukan asuransi kesehatan yang memadai dan proper? Jadi, rata-rata kalau untuk orang Indonesia ya, di level tertentu, mereka membutuhkan asuransi yang sesuai tagihan dan bisa mengcover minimal sampai Malaysia atau Singapura. Nah, mungkin banyak pertanyaan di mana apakah worth it nggak beli asuransi yang memadai dan proper dibandingkan dengan premi yang dikeluarkan. Teman-teman, saya mau kasih gambaran di mana misalnya seumur saya deh, saya 37 tahun, kelahiran 83, itu kalau saya mau beli asuransi yang bisa sampai Singapura, jadi seluruh Asia sampai Jepang pun bisa, itu satu bed ya, jadi mengcover satu bed. Atau kalau misalnya satu bednya harganya di bawah 1,5 juta, kita bisa mengambil kamar sampai 1,5 juta. Mungkin untuk detail produknya teman-teman bisa nanti bertanya lebih jelas ke tenaga pemasar masing-masing. Nah, yang pasti kalau di Singapura bisa satu bed paling rendah itu rata-rata sekarang di harga sekitar 7 juta seharinya. Nah, itu preminya start dari kalau di cover sampai umur 75 bisa start dari 1,5 juta. Kalau di cover sampai umur 85 bisa start dari 1,75. Kalau di cover sampai 99 tahun itu start dari 2 juta sebulan. Nah, saya mau kasih ilustrasi aja yang sampai 99 biar angkanya mudah, yaitu 2 juta sebulan. 2 juta sebulan dikali, kalau 1 tahun itu artinya 24 juta ya. Jadi 2 juta dikali 12 bulan, 24 juta. Berapa lama sih kita setor? Anggaplah kita setor selama 40 tahun misalnya. Walaupun pada dasarnya bisa jadi 35 tahun pun cukup, tapi anggap 40 tahun biar angkanya bulat ya. Berarti 24 juta, jadi 24 juta dikali 40 tahun, berarti total setor kita 840 juta. Betul ya? Sorry, 960 juta teman-teman. 24 dikali 40 tahun, yaitu 960 juta. Nah, itu kita sudah mendapatkan jaminan kesehatan sampai usia 99 tahun, dan pada saat itu masih memiliki saldo nilai tunai. Jadi nggak semuanya habis uangnya. Nanti untuk mengetahui berapa nilai tunainya pun bisa dicek atau mungkin ditanya detail kepada tenaga pemasaran masing-masing. Dan kalau ada yang bertanya bahwa kan saldonya belum tentu returnnya bagus. Ini saya pakai acuan return kurang lebih sekitar 4% karena dimasukkan ke dalam reksadana pasar uang, dimana nggak pernah turun. Rata-rata setahun itu menghasilkan 4-6%, tergantung dari kondisi. Mungkin bisa dipukul rata 4-5%. 6% ketika lagi tinggi, 4% sampai 3,5% ketika lagi rendah. Anggaplah 4,5% sampai 5%, kurang lebih di rata-ratanya segitu. Net returnnya net. Nah, dengan return seperti itu, dengan 40 tahun itu bertahan sampai umur 99. Jadi total setor 960 juta, di cover sampai 99. Bisa mengcover sampai 35 miliar dalam asuransi ini. Satu bed ya, sesuai tagihan. Nah, pemikirannya seperti ini. Total setor 960 juta, suatu saat ketika mungkin di usia 50 atau 55, ketika terkena penyakit kritis, cancer. Kalau ke Singapura itu, apalagi saya sekarang umur 37, tapi jangan saya ya, misalnya seorang Bapak X gitu. Bapak X 37 tahun hari ini, di umur 50 atau 55 atau bahkan 60, sudah pasti uang yang dikeluarkan di umur 55 atau 50 atau bahkan 60, ketika kena penyakit kritis di Singapura, itu sudah pasti lebih dari 960 juta. Makanya kenapa worth it membeli asuransi kesehatan yang memadai dan proper? Karena satu saat kena resiko hidup yang cukup parah, itu udah pasti yang di covernya melebihi dari apa yang kita keluarkan.
Begitu juga dengan orang tua. Kasus satu lagi ya, teman-teman. Anggaplah untuk seorang ibu ya. Anggap saya pakai usia dekat 70, jadi 69 tahun untuk seorang wanita. Itu dengan plan yang sama, itu dia setor kurang lebih sekitar 5 juta sebulan. Jadi 5 juta satu bulan ya. 1 tahun 60 juta. 1 tahun 60 juta di cover sampai dengan usia 99 tahun. Berapa tahun setornya? Anggaplah 30 tahun. Jadi 60 juta dikali 30 tahun 1,8 miliar. Dan masih ada nilai tunai ya teman-teman. Jadi saya ulangi, masih ada nilai tunai. Nah, 1,8 M untuk seorang ibu-ibu, anggap dia terkena kritis di umur 75. Kan sekarang, sorry, jangan 75 ya. Ya bolehlah 75 ataupun umur 80. Jadi total setor sampai 30 tahun dia 1,8 M. Anggap terkena cancer di Singapura dengan kemoterapi dan lain-lain, kemungkinan besar pun sudah lebih dari 1,8 M habisnya. Jadi kenapa asuransi kesehatan yang memadai dan proper itu penting? Karena sebetulnya ketika kena resiko hidup, itu sudah kemungkinan besar, apalagi dengan plan yang sekarang yang lebih bagus, lebih canggih, apa yang di cover sama apa yang dikeluarkan uang, itu sudah pasti lebih besar dari apa yang di cover daripada apa yang kita keluarkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika sehat terus sampai meninggal? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, sebenarnya kalau sampai sehat terus dan tidak sampai akhirnya meninggal sehat terus, betul, secara finansial pasti rugi teman-teman. Apa yang kita keluarkan dengan apa yang nilai tunai yang didapat saat itu, saat meninggal, itu kalau seandainya, ini kan plan yang saya cerita tadi, asuransi jiwanya cuma kecil ya, 20 juta. Itu pasti kita rugi secara total setor dengan apa yang kita terima, asuransi jiwa plus nilai tunai. Akan tetapi teman-teman, ada satu yang kita nggak bisa pungkiri, bahwa itu merupakan berkat, bahwa berarti sampai meninggal sehat. Karena beli asuransi bukan fokus kepada berapa nilai yang kita mau dapat untung. Ini bukan investasi, tetapi lebih kepada ketika risiko hidup terjadi seperti penyakit kritis dan harus keluar uang banyak, jangan sampai apapun yang sudah kita kumpulkan sejak masa muda sampai kita masa pensiun, jangan sampai habis oleh karena risiko hidup. Oleh karena itu, asuransi kesehatan yang proper dan memadai sangat diperlukan untuk para pebisnis ataupun para karyawan yang punya keluarga, yang memang ingin melindungi asetnya ya, bukan dirinya, tapi asetnya dari resiko hidup sakit kritis. Oke, mungkin itu aja konsepnya hari ini. Thank you teman-teman, sampai ketemu di sesi berikutnya.